Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa, Pekan Advent kedua, 7 Desember 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapa-Ku yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Flavia Triska Pasaribu dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini sangat singkat, namun sangat bermakna bagi hidup kita. Mengapa? Karena dalam Injil hari ini mengisahkan seorang gembala yang rela meninggalkan 99 dombanya dan mencari satu domba yang tersesat. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah senantiasa menginginkan keselamatan yang datang daripadanya untuk seluruh umat manusia, tanpa terkecuali termasuk bagi mereka yang saat ini menjauh darinya. Untuk itulah Allah mau menderita demi keselamatan umatnya. Dalam perumpamaan ini sangat jelas dikatakan bahwa masih banyak jiwa yang tersesat di antara kita. Kita masih sering kali tersesat dalam kesibukan-kesibukan duniawi, entah itu kepopuleran, kekayaan, atau kekuasaan. Sifat manusiawi yang kita miliki cenderung lebih kuat dibandingkan dengan dorongan roh dalam diri kita. Kita masih saja sering mendengarkan dan menginginkan hal-hal duniawi yang membawa kita semakin menjauh dari Allah. Kita juga seringkali lupa bahwasanya Allah lah sumber dari segala yang ada di dunia ini. Walaupun demikian, Allah senantiasa mendampingi kita, melindungi dan memberkati kita. Allah tak pernah meninggalkan kita walaupun kita semakin menjauh darinya. Ia akan tetap menunggu kita kembali kepadanya dan akan ada selalu pengampunan yang berasal daripadanya. Seringkali ketika kita sudah menjauh dari Tuhan, kita merasa hidup kita tetap terlengkapi, tetap sempurna. Pekerjaan lancar, hubungan dengan keluarga lancar, pasangan lancar. Kita menganggap bahwa relasi dengan Allah tidak begitu penting lagi. Tanpa kita sadari, padahal Allah tetap memberkati kita, mendampingi kita, melindungi kita walaupun kita
relasi antara kita dengan Allah itu semakin renggang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, zaman sekarang ini kalau kita misalnya ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, entah itu sahabat, orang tua, anak, pasangan, dan lain sebagainya, tentu sangat berat untuk menerima mereka kembali. Jangankan untuk menerima kembali, untuk memaafkan saja pun masih sangat sulit untuk kita lakukan. Apalagi istilah zaman sekarang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah, hal-hal yang demikian sangat sulit untuk kita lakukan, untuk memaafkan, menerima kembali. Itu adalah hal manusiawi yang sulit kita ubah atau kita laksanakan. Namun, walaupun kita meninggalkan Allah, kita menjauh dari Allah, relasi kita dengan Allah semakin renggang, Allah tetap mengampuni kita, memaafkan kita, dan menerima kita kembali dengan segala kekurangan, kesalahan, dan kelebihan yang kita miliki. Dengan segala pribadi kita diterima kembali oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya tak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkan orang lain, karena kesalahannya pada kita tidak dapat dibandingkan dengan dosa yang kita miliki. Jika Tuhan yang selalu kita sakiti, selalu kita kecewakan, selalu kita tinggalkan, Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi kita, kemudian selalu memberkati kita. Pertanyaannya, apakah berhak kita menahan pengampunan bagi orang lain yang bersalah pada kita, sementara apa yang kita lakukan lebih dari apa yang diperbuat orang lain kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama menjadi gembala bagi sesama kita yang tersesat, membantunya untuk kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Bapa, dan menjadi seseorang yang mau mengampuni siapapun yang bersalah pada kita. Semoga renungan singkat yang kita dengarkan hari ini dapat semakin meneguhkan iman kita.